Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatima Azikra dengan NPM 222120060. Di sini saya akan menyampaikan beberapa kumpulan materi yang telah saya pelajari di semester 3 dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Yang pertama adalah konsep dasar pendidikan Islam. Pendidikan dalam Islam secara bahasa memiliki makna yang sangat varian. Perbedaan ini tidak terlepas dari banyaknya istilah yang muncul dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagai sumber rujukan utama pendidikan Islam yang menyebutkan kata kalimah yang memiliki konotasi pendidikan atau pengajaran. Menurut Hasan Langgulung, mendefinisikan pendidikan Islam sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan, dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan membuahkan hasil di akhirat. Definisi pendidikan Islam adalah pengenalan dan pengakuan yang secara bertahap dan ditanamkan ke dalam diri manusia. Konsep pendidikan Islam terbagi menjadi 4, yaitu al-tarbiyah, al-ta'lim, al-tadib, dan riyadhah. Pendidikan agama Islam bertujuan untuk mengubah seseorang menjadi manusia mencerminkan ajaran Islam dan didedikasikan untuk Allah Ta'ala. Atau, inti dari tujuan pendidikan Islam adalah untuk mendidik manusia. Kemudian, sumber dan dasar ilmu pendidikan Islam. Jadi, sumber dan dasar ilmu pendidikan Islam bisa kita ketahui, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, perkataan sahabat Nabi. Di sini adalah sahabat yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kemaslahatan masyarakat atau masalihul mursalah, yaitu penetapan peraturan ketentuan undang-undang. Kemudian nilai dan istiadat masyarakat atau kebiasaan masyarakat. Hasil pemikiran muslim atau ijtihad, yaitu upaya yang sungguh-sungguh. Kemudian, tujuan pendidikan Islam nasional dan barat. Pendidikan Islam lebih banyak kepada tentang pembangunan karakter atau akhlak. Pendidikan umum belum tentu bermanfaat bagi orang tua murid, sedangkan pendidikan Islam akan membentuk anak-anak soleh yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Pendidikan nasional mempunyai suprasistem, yaitu pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Pancasila yang adil dan makmur, yang merata material dan spiritual, yang modern dan memiliki institusi yang mantap dan teknologi yang maju, yang beraraskan kekeluargaan yang di dalamnya berlangsung keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Pendidikan barat berlandaskan pada spekulasi filosof yang digunakan untuk mengembangkan dan membangun pengetahuan dalam mencapai tujuan hidup. Kemudian, sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan. Pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaranya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk menjawantahkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini dikaitkan dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut. Suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia khususnya dalam hubungan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan perkembangan masa depan. Kemudian hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Hubungan antara pendidikan Islam dengan pendidikan nasional adalah erat satu sama lain. Pendidikan Islam merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah menjadikan manusia seimbang dari segi intelektual
dan pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai agama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka, pendidikan Islam sangat berperan dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut. Pendidikan Islam di Indonesia dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi peserta didik berdasarkan pada kaidah dan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam tidak hanya mempelajari ilmu agama saja, tetapi sudah berkembang mempelajari ilmu-ilmu lain. Konsep dasar pada pendidikan Islam mengacu pada Al-Quran, hadis sunnah, dan perilaku Rasulullah untuk dijadikan pedoman dan patokan pedoman hidup. Sedangkan dari segi konsep dasar pendidikan nasional itu sendiri merupakan konsep yang mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan digunakan sebagai penunjang dasar komponen pendidikan nasional. Kemudian pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Jadi syarat-syarat menjadi pendidik adalah yang pertama, pendidik harus beriman, pendidik harus berilmu, pendidik harus mengamalkan ilmunya, pendidik harus adil, pendidik harus berniat ikhlas, dan yang terakhir, pendidik harus berlapang dada. Dan tugas pendidik dalam pendidikan Islam yaitu yang pertama sebagai pengajar atau instruksional yang bertugas merencanakan program yang telah disusun dan penilaian setelah program itu dilaksanakan. Sebagai pengajar atau eduktor yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian Islam seiring dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Yang ketiga, sebagai pemimpin atau manajerial yang memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait, menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, partisipasi atas program yang dilakukan itu. Kemudian, hakikat peserta didik. Peserta didik salah satu komponen dalam sistem pendidikan Islam. Peserta didik merupakan raw material atau bahan mentah di dalam proses transformasi yang disebut pendidikan, berbeda dengan komponen-komponen lain dalam sistem pendidikan karena kita menerima material ini sudah setengah jadi, sedangkan komponen-komponen lain dapat dirumuskan dan sesuai dengan keadaan, fasilitas, dan kebutuhan yang ada. Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri seorang pendidik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Kemudian, azas-azas dan batas-batas pendidikan Islam. Azas pendidikan Islam merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Batas-batas akhir artinya yang menjadi ruang lingkup, landasan, dasar-dasar, maupun batasan serta sumber dari pendidikan Islam. Seperti halnya dengan Islam yang menjadi pokok sumber hukum, maka itu pula lah yang menjadi batasan dari ilmu pendidikan Islam. Adapun batasan-batasan pendidikan Islam tersebut diantaranya Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Kemudian pendekatan strategi, metode, dan teknik pendidikan Islam. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandangan kita terhadap proses pembelajaran. Adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis. Teknis pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Pendekatan metode pendidikan Islam melalui pendekatan agamis, pendekatan biologis, dan pendekatan sosiologis. Kemudian teknik mengajar pendidikan dalam Islam. Pembelajaran dalam Islam itu harus mempunyai teknik. Yang pertama, pembelajaran konvensional. Yang kedua, pembelajaran tanya jawab. Yang ketiga, pembelajaran demonstrasi. Yang keempat, pembelajaran diskusi. Dan yang kelima, pembelajaran karya wisata. Kemudian, komponen media dalam pendidikan Islam. Dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional itu, banyak hal yang masih diperhatikan. Di antaranya guru, kurikulum, dan media pembelajaran. Guru merupakan penentu baik buruknya suatu sekolah.
Mahyuni mengemukakan bahwa to make the school a better place, you should get better teacher. Kurikulum yang lemah akan menghasilkan manusia yang lemah pula. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam meliputi 3 masalah yang sangat penting, yaitu masalah keimanan atau akidah, masalah keislaman atau syariah, dan masalah ihsan atau akhlak. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan sentral menentukan kegiatan dan hasil pendidikan. Penyusunannya memerlukan fondasi yang kuat didasarkan atas hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Kurikulum yang baik akan menghasilkan manusia yang baik juga. Kurikulum yang lemah akan menghasilkan manusia yang lemah. Kemudian, pengembangan materi dan evaluasi dalam pendidikan Islam. Evaluasi pendidikan agama Islam adalah evaluasi proses pembelajaran agama Islam, dan hasilnya dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas dan ketercapaian pembelajaran. Pendidikan agama Islam yang dilakukan, adapun manfaat evaluasi pendidikan agama Islam adalah memahami kapasitas pendidikan dan peserta didik, sehingga optimal dalam proses pembelajaran, karena hakikinya guru adalah merupakan pengajar yang berfungsi berencana dan mengaplikasikan proses pembelajaran pendidikan agama Islam, menilai hasil pembelajaran PAI. Kemudian tujuan dan fungsi evaluasi pendidikan Islam yaitu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan fungsinya. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan keputusan pendidikan. Yang ketiga, klasifikasi formatif dan sumatif. Kemudian, tanggung jawab dan penanggung jawab pendidikan agama Islam. Bentuk-bentuk tanggung jawab pendidikan Islam, ada beberapa bentuk tanggung jawab pendidikan Islam. Yang pertama, tanggung jawab iman. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan akhlak. Yang ketiga, tanggung jawab pendidikan jasmani. Yang keempat, tanggung jawab pendidikan akal. Yang kelima, tanggung jawab pendidikan rohani. Dan yang keenam, tanggung jawab pendidikan sosial. Penanggung jawab pendidikan Islam ada beberapa. Yang pertama, penanggung jawab pendidikan orang tua. Nah, dari orang tua ini harus menanamkan akidah dan menanamkan nilai sosial. Dan juga setiap orang tua harus berupaya agar anak-anaknya tumbuh secara wajar dan baik. Kemudian penanggung jawab yang selanjutnya adalah dari tenaga pendidik, yaitu harus mengajarkan berupa pemerintahan. Kemudian sistem pendidikan Islam di Indonesia dan permasalahannya. Komponen sistem pendidikan sama halnya sistem pendidikan pada umumnya, dan terdapat 6 komponen yang dapat digunakan. Yang pertama, komponen tujuan, kemudian komponen pendidikan, komponen siswa, komponen isi atau materi, komponen metode, dan komponen lingkungan pendidikan. Sistem pendidikan Islam di Indonesia itu ada 5. Yang pertama, sekolah, madrasah, pesantren, pendidikan tinggi Islam, dan majelis taklim. Kemudian permasalahan sistem pendidikan Islam di Indonesia, yaitu yang pertama, masih adanya problem konseptual, teoritis, atau filosofis yang kemudian berdampak pada persoalan operasional praktis. Yang kedua, kurangnya respon pendidikan Islam terhadap realitas sosial sehingga peserta didik jauh dari lingkungan sosio-kultural mereka. Pemisahan antar ilmu dan agama hendaknya segera dihentikan dan menjadi sebuah upaya penyatuan keduanya dalam satu sistem pendidikan integralistik. Kemudian, periodisasi pendidikan Islam. Urgensi memahami sejarah pendidikan Islam selain sebagai sumber belajar dapat juga sebagai inspirasi dan arahan untuk menuju yang pendidikan Islam yang lebih baik. Secara sederhana, sejarah pendidikan Islam dapat memberikan nilai kegunaan secara umum dan akademis. Sejarah pendidikan Islam dapat dikelompokkan dalam 3 fase, yaitu fase pertama sejarah pendidikan Islam klasik, dimulai dari lahirnya Islam sampai berakhirnya dinasti Bani Abbasiyah. Fase kedua sejarah pendidikan Islam pertengahan terbentuknya 3 kerajaan Islam, yaitu fase ketiga sejarah pendidikan Islam modern, yakni masa pembaruan 1800 sampai sekarang. Kemudian materi yang terakhir adalah pendidikan Islam di era revolusi industri 4.0 dan era merdeka belajar. Pendidikan Islam terutama di Indonesia telah memasuki babak baru, yaitu berhadapan dengan gelombang teknologi yang begitu besar. Pada dasarnya, pendidikan Islam di Indonesia memiliki sifat terbuka atas segala macam bentuk pembaharuan.
Begitupun teknologi yang datang belakangan dalam beragam wajahnya. Meskipun sempat di awal perjumpaannya mengalami sedikit hambatan atas proses negosiasi pada taraf prinsipnya, hanya saja keterbukaan dan spirit para pembaharu muslim telah memberikan sedikit dorongan atas perubahan tersebut. Pendidikan Islam di Indonesia telah menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan transformasi paradigma saintifik memasuki ruang pendidikan Islam hingga saat ini. Pembentukan format ideal pendidikan Islam dengan memanfaatkan kekuatan teknologi terus mengalami proses perkembangannya. Nah, itulah beberapa materi yang telah kita pelajari dalam semester 3 ini dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya kepada dosen pengampu Ustazah Munawaroh. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.